Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam. Bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan, berjudul Tumbal Perawan Pabrik. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Tahun 2013 di Kampung Sidomakmur terasa sangat sepi dan mematikan, di mana malam itu angin bertiup sangat kencang membawa udara dingin yang menusuk kulit. Jalanan tanah di kampung tersebut masih terlihat basah dan dipenuhi genangan lumpur setelah hujan deras turun sejak sore hari tadi. Tidak ada warga kampung yang berani keluar dari rumah mereka karena suasana malam yang terlampau gelap gulita tanpa penerangan. Di dalam rumah kayunya yang sudah rapuh, Herman duduk sendirian di ruang tamu yang pengap. Lampu bohlam kuning yang menggantung di atas kepalanya berkedip pelan, menyoroti wajahnya yang terlihat sangat kusam dan lelah. Herman terus memandangi meja kayu berdebu di depannya dengan tatapan kosong, sementara pikirannya melayang memikirkan nasib keluarganya. Toko bangunan miliknya baru saja mengalami kebangkrutan total pada bulan lalu, membuatnya bingung harus berbuat apa lagi untuk bertahan hidup. Kondisi keuangan Herman benar-benar berada di titik paling bawah, karena dia memiliki tumpukan utang yang besar kepada rentenir kejam. Para penagih hutang itu terus berdatangan untuk menggedor pintu rumahnya dengan kasar hampir setiap minggu. Mereka mengancam akan menyita rumah tersebut jika tunggakan utang Herman tidak segera dibayar lunas bulan ini. Beban pikirannya menjadi semakin berat karena istrinya saat ini sedang sakit keras dan hanya bisa terbaring lemah. Istrinya terus terbatuk-batuk sepanjang malam, tetapi Herman tidak memiliki uang sepeser pun untuk membawanya berobat. Selain itu, Herman juga kesulitan untuk membayar uang sekolah bulanan kedua anaknya yang sudah menunggak cukup lama. Herman merasa malu pada dirinya sendiri dan merasa telah gagal menjadi seorang pemimpin keluarga. Dia mengusap wajahnya dengan kasar menggunakan kedua telapak tangannya untuk menahan tangis kefrustrasian. Di tengah keputusasaan yang meremas kewarasannya itu, tiba-tiba pintu depan rumah Herman diketuk pelan dari luar. Herman seketika terkejut dan merasa ragu untuk membuka pintu karena takut gerombolan rentenir yang datang. Setelah ragu beberapa saat, Herman memberanikan diri membuka pintu perlahan, lalu melihat seorang lelaki tua sedang berdiri. Warga kampung biasanya memanggil lelaki itu dengan sebutan Mbah Kliwon. Mbah Kliwon langsung melangkah masuk ke ruang tamu dan duduk di kursi kayu. Herman menutup pintu dan ikut duduk berhadapan dengan perasaan was-was. "Kamu kelihatan kacau banget hari ini, men. Entar, rentenir pasti datang terus tiap hari buat nagih ke sini, kan?" tanya Mbah Kliwon pelan. "Iya, Mbah, aku beneran pusing. Toko bangunanku udah bangkrut, istriku sakit keras. Terus anak-anakku juga mau putus sekolah bulan depan," jawab Herman menundukkan kepalanya. "Kamu mau pakai jalan pintas? Ada cara gampang biar utangmu lunas semua malam ini juga, dan kamu beneran bisa jadi kaya raya," ucap Mbah Kliwon. Herman mengangkat kepalanya dengan cepat. "Caranya gimana sih, Mbah? Kasih tahu aku dong. Biarin deh aku ngelakuin apa aja syaratnya, asalkan keluargaku selamat. Kamu datang aja ke hutan keramat di perbatasan kampung malam Jumat Kliwon besok sendirian. Kamu wajib bawa ayam hitam 1 ekor ke sana buat persembahan. Di hutan itu ada sosok Bahurekso penjaga yang bisa kasih kamu uang banyak banget. Kamu beneran berani coba?" "Berani kok, Mbah. Aku pasti datang ke hutan itu besok malam buat nyoba. Ntar aku siapin semua persyaratannya dari sekarang," jawab Herman mantap. Malam Jumat Kliwon yang dijanjikan akhirnya tiba dan suasana di kampung Sidomakmur terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Herman berjalan keluar diam-diam dari pintu belakang rumahnya sambil membawa seekor ayam hitam berbulu lebat di dalam karung goni. Herman berjalan kaki sendirian menyusuri jalanan tanah liat yang gelap gulita menuju arah perbatasan kampung tanpa membawa alat penerangan. Hutan keramat yang menjadi tujuannya itu berjarak cukup jauh dari pemukiman warga, dan bagian dalamnya dipenuhi oleh pohon beringin raksasa.
Udara di sekitar hutan itu terasa sangat dingin merasuk ke dalam tulang, dan seketika membuat seluruh bulu kuduk Herman meremang. Bau tanah basah yang menyengat bercampur dengan aroma bunga melati tiba-tiba tercium sangat kuat saat dia melangkah masuk. Dia menghentikan langkah kakinya tepat di depan sebuah pohon beringin yang ukurannya paling besar dan memiliki akar gantung lebat. Herman segera meletakkan karung goni berisi ayam hitam itu di atas tanah lembab, tepat di dekat susunan akar pohon raksasa tersebut. Herman melangkah mundur beberapa tindak, dan dia berdiri diam menunggu kedatangan sosok penjaga hutan. Suasana di dalam hutan keramat itu mendadak menjadi sangat sunyi senyap, dan kabut putih yang dingin perlahan mulai turun menyelimuti permukaan tanah hutan. Dari balik tebalnya kabut putih tersebut, perlahan muncul sebuah bayangan raksasa yang bentuknya sangat menakutkan dan membuat napas Herman terhenti. Bayangan raksasa itu adalah sosok Bahurekso, roh gaib penjaga hutan keramat yang selama ini ditakuti seluruh warga. Tubuh sosok Bahurekso itu terlihat sangat tinggi dan besar. Seluruh permukaannya tertutup oleh bayangan hitam pekat yang menyerap semua cahaya. Makhluk gaib itu sama sekali tidak memiliki bentuk wajah manusia yang jelas. Dia hanya memiliki sepasang mata merah menyala, menatap tajam. Herman gemetar hebat dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasakan aura tekanan mengerikan itu, tetapi dia memaksakan dirinya untuk tetap berdiri tegak. "Ngapain kamu datang malam-malam ke tempatku ini?" Suara Bahurekso itu terdengar kasar bergema di dalam kepala Herman. "Aku benaran minta kaya raya malam ini juga. Tolong lunasin semua utang-utangku secepatnya, karena aku butuh uang banyak," ucap Herman susah payah. "Bisa, aku pasti bakal kasih kamu harta berlimpah. Tapi kamu harus tahu, kalau ada gantinya, aku minta darah perawan segar malam ini," ancam sosok Bahurekso itu. Napas Herman langsung tercekat hebat mendengar syarat mengerikan tersebut. "Kalau misalnya aku nggak bisa kasih tumbal gadis itu, nanti akibatnya gimana?" Sosok Bahurekso itu perlahan mencondongkan wajah gelapnya. "Kalau kamu berani langgar janji, darah dagingmu sendiri yang bakal jadi gantinya nanti. Istrimu, anak-anakmu, atau nyawamu sendiri." Kedua tangan Herman mengepal kuat menahan panik. Dia sadar sepenuhnya bahwa dia tidak memiliki pilihan lain demi keluarganya. Herman menganggukkan kepalanya kaku. "Iya, aku setuju sama syaratmu. Ntar aku bakal cariin syarat tumbal perawan itu secepatnya buat kamu," jawab Herman terputus-putus. Sosok Bahurekso itu perlahan mundur menjauh dan seketika menghilang tanpa jejak bersamaan dengan kabut putih yang menguap ke udara. Karung goni berisi ayam hitam di atas tanah itu kini sudah kosong tanpa meninggalkan bekas apapun. Herman berdiri sendirian di tengah hutan yang gelap gulita dengan tubuh yang masih bergetar hebat. Herman membalikan badannya dengan cepat dan mulai melangkah berjalan pulang, meninggalkan area hutan keramat tersebut menuju pemukiman warga. Suasana di kampung Sidomakmur mendadak menjadi sangat gempar pada pagi hari karena hilangnya seorang gadis muda secara misterius tanpa sebab yang jelas bagi semua warga. Gadis malang itu bernama Ningsih, seorang perempuan lugu yang setiap harinya selalu sibuk berjualan makanan ringan dan minuman di warung kecil depan area pabrik tekstil kampung. Penduduk kampung sangat mengenal sosok Ningsih sebagai anak yang selalu rajin bekerja dari pagi sampai malam dan tidak pernah memiliki musuh sama sekali selama hidupnya. Kepergian Ningsih terjadi begitu cepat dan sangat tidak wajar karena dia menghilang tanpa jejak di dekat area hutan keramat malam sebelumnya. Warga kampung bersama petugas keamanan pabrik sudah berusaha mencari keberadaan Ningsih, menyusuri pemukiman dan pinggiran sungai sejak matahari terbit. Namun pencarian panjang itu sama sekali tidak membuahkan hasil karena tidak ada satupun orang yang melihat Ningsih pergi kemana malam itu. Di warung kopi yang biasanya dijaga Ningsih, beberapa ibu-ibu berkumpul dengan wajah kepanikan sambil terus membicarakan kejadian tersebut. "Kamu beneran gak lihat Ningsih semalam pas dia tutup warung ini, Bu? Kasihan anak itu, tiba-tiba hilang gak ada kabar dari semalam," ucap salah satu ibu dengan nada suara cemas. "Aku beneran gak lihat kok. Makanya aku kaget banget pas pagi ini buka pintu rumah dan dengar orang-orang pada ribut nyariin dia kesana kemari dari tadi,"
Kayaknya si Ningsih diculik orang jahat pas dia mau pulang lewat jalanan sepi dekat hutan itu. Balas ibu yang lain menggelengkan kepala. Iya bener, ntar kita harus lapor polisi aja biar mereka nyariin Ningsih sampai ketemu. Soalnya bahaya banget, kampung kita rawan penculikan. Tambah seorang bapak ikut bergabung dalam obrolan tersebut. Bersamaan dengan hilangnya Ningsih yang membawa duka bagi warga kampung, nasib keuangan keluarga Herman justru mengalami perubahan total yang sangat drastis ke arah kebaikan. Keberuntungan tiba-tiba datang menghampiri rumah Herman pada sore hari saat dia sedang duduk melamun, memikirkan cara membayar sisa tunggakan utangnya. Sebuah mobil hitam mewah yang sangat jarang terlihat melintas di jalanan berlumpur kampung, tiba-tiba berhenti tepat di halaman depan rumah Herman. Pemilik pabrik tekstil tempat warga kampung bekerja keluar dari mobil mewah itu dan langsung berjalan tergesa-gesa masuk ke rumah Herman. Pria kaya raya yang biasanya sangat sombong itu membawa sebuah koper berukuran sedang di tangan kanannya. Bos pabrik tersenyum sangat lebar dan menyalami tangan Herman dengan sangat ramah, seolah-olah mereka adalah teman lama yang sudah akrab. "Men, aku dengar bisnis toko bangunanmu lagi hancur, dan kamu punya banyak utang ke rentenir bulan ini. Makanya aku datang buat bantu lunasin semuanya hari ini juga," ucap bos pabrik itu meletakkan kopernya di meja. Herman menatap koper berisi tumpukan uang kertas itu dengan mata terbelalak lebar dan napas tertahan karena tidak menyangka keajaiban pesugihannya bekerja secepat ini. "Bapak beneran mau bantu bayarin semua utang-utangku ke rentenir? Kok Bapak tiba-tiba baik banget sama aku? Padahal kita jarang ngobrol urusan bisnis," tanya Herman dengan suara bergetar. "Udah, biarin aja. Kamu ambil aja uang ini buat bayar rentenir itu, biar kamu gak pusing mikirin utang tiap malam. Aku juga mau kasih kamu proyek kerjasama yang jauh lebih besar dari sebelumnya buat ngurusin penyaluran tenaga kerja baru di pabrik tekstilku," jawab bos pabrik meyakinkan. Herman langsung menganggukkan kepalanya dengan cepat. "Makasih banyak ya Pak. Ntar aku bakal kerjain semua tugas penyaluran tenaga kerja itu dengan sangat baik, dan Bapak nggak bakal kecewa sama kinerjaku." Setelah pertemuan singkat namun mengubah hidupnya itu, Herman segera pergi menemui para rentenir kejam yang selama ini selalu meneror keluarganya. Dengan wajah sangat sombong dan dada dibusungkan, Herman melemparkan tumpukan uang kertas dari dalam koper itu ke atas meja bos rentenir. Para penagih utang yang biasanya selalu memaki Herman, kini hanya bisa terdiam membisu melihat jumlah uang yang dibawa oleh Herman dengan santai. Semua beban utang yang selama ini mencekik leher Herman akhirnya dinyatakan lunas sepenuhnya malam itu juga, tanpa tersisa sedikit pun tunggakan bunga yang sangat memberatkan hidupnya. Istri Herman yang sebelumnya sakit keras juga perlahan mulai menunjukkan tanda kesembuhan setelah Herman membelikannya obat-obatan mahal dari apotik kota. Kedua anak Herman kini bisa kembali bersekolah dengan tenang karena semua biaya administrasi yang menunggak berbulan-bulan telah dibayar lunas keesokan harinya. Herman benar-benar merasakan sensasi kekuasaan luar biasa saat melihat keluarganya tidak lagi hidup dalam kemiskinan dan penderitaan seperti bulan-bulan sebelumnya. Keberhasilan Herman tidak berhenti sampai di pelunasan utang saja, karena bisnis barunya sebagai agen penyalur tenaga kerja langsung berkembang pesat dalam waktu singkat. Kantor agen penyalur kerja milik Herman kini tidak pernah terlihat sepi dari antrean panjang para pemuda dan pemudi yang ingin mencari pekerjaan. Setiap harinya selalu ada puluhan orang datang berbondong-bondong membawa berkas lamaran kerja, karena mereka semua percaya bahwa Herman bisa memasukkan mereka ke pabrik tekstil dengan sangat mudah. Orang-orang di kampung Sido Makmur perlahan melupakan kebangkrutan toko bangunan Herman dan berbalik memuji Herman sebagai agen penyalur kerja yang paling sukses. Herman menikmati setiap pujian dan rasa hormat yang diberikan oleh warga kampung kepadanya tanpa merasa bersalah sedikit pun atas tragedi Ningsih. Herman benar-benar menutup matanya rapat-rapat dari berita hilangnya Ningsih karena dia tahu persis bahwa gadis lugu itulah yang menjadi bayaran atas kemewahan sekarang. Waktu terus berjalan cepat tanpa terasa oleh warga kampung, hingga akhirnya setahun penuh telah berlalu sejak malam pesugihan di hutan keramat tersebut terjadi. Sepanjang tahun 2014, Herman terus melanjutkan bisnis penyaluran tenaga kerjanya tanpa pernah mengalami kendala atau masalah yang berarti. Dia berhasil mengumpulkan lebih banyak uang kertas setiap harinya,
membeli hamparan tanah luas di sekitar kampung, dan terus memperluas kekuasaannya sebagai orang paling dihormati di wilayah tersebut. Rumah kayunya yang dulu rapuh dan terlihat kumuh, kini telah dihancurkan, lalu dibangun ulang menjadi rumah mewah berlantai 2 dengan pagar besi tinggi. Singkat cerita, pagi itu matahari bersinar cukup terik menyoroti atap seng pabrik yang berkarat saat seorang perempuan muda bernama Salsa melangkah masuk melewati gerbang besi. Salsa adalah karyawan baru yang datang dari luar daerah untuk mencari penghidupan yang lebih baik di kampung ini. Dia berjalan menyusuri lorong panjang pabrik yang dipenuhi suara bising deru mesin jahit dan aroma debu kain yang sangat pekat mengudara. Para pekerja lain tampak sangat sibuk menundukkan kepala di depan meja kerja mereka masing-masing tanpa memedulikan kehadiran orang baru. Salsa merasa sedikit gugup karena ini adalah hari pertamanya bekerja di lingkungan yang benar-benar asing baginya. Dia menaruh tas kainnya di dalam loker dengan tangan sedikit gemetar, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdebar cukup kencang. Salsa berharap pekerjaannya di pabrik tekstil ini bisa berjalan lancar dan dia bisa mengumpulkan uang untuk dikirimkan kepada keluarganya di desa. Di tengah kesibukan para karyawan pabrik tekstil tersebut, terdapat seorang mandor muda bernama Ojan yang sangat dikenal oleh semua orang. Ojan merupakan keponakan kandung dari Herman, sang agen penyalur kerja yang kini sangat kaya raya dan dihormati oleh seluruh penduduk kampung. Sebagai seorang keponakan dari orang penting, Ojan memiliki kedudukan yang cukup tinggi dan dia sangat populer di kalangan para pekerja perempuan. Ojan selalu berkeliling area pabrik untuk mengawasi kinerja para karyawan dengan pakaian seragam mandor yang selalu terlihat rapi dan bersih. Dia memiliki wajah yang cukup tampan dan sering melemparkan senyum kepada siapa saja yang berpapasan dengannya di lorong pabrik. Banyak karyawan perempuan yang diam-diam menaruh hati kepada Ojan karena sikapnya yang terlihat sangat ramah dan peduli kepada bawahannya. Namun, bagi Salsa yang baru saja mengenal lingkungan itu, dia memilih untuk tetap fokus pada pekerjaannya, merapikan tumpukan kain tanpa ingin mencari perhatian dari siapapun. Menjelang waktu istirahat siang yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pekerja, Ojan sengaja berjalan mendekati meja kerja Salsa dengan langkah perlahan. Ojan tersenyum sangat lebar dan menyapa Salsa yang sedang sibuk menghitung jumlah gulungan kain di depannya. "Kamu karyawan baru yang masuk hari ini ya? Kenalin, aku Ojan, mandor di bagian produksi ini," ucap Ojan sambil mengulurkan tangan kanannya. Salsa sedikit terkejut dan buru-buru mengusap tangannya ke celemek sebelum membalas jabatan tangan mandor tersebut. "Iya Ojan, aku Salsa, baru hari ini mulai kerja di sini. Kamu asalnya dari mana sih? Kayaknya aku baru pertama kali lihat muka kamu di kampung ini," tanya Ojan dengan nada suara yang sangat hangat. "Aku dari luar kota, sengaja merantau ke sini buat cari kerjaan. Memang baru pindah ke kosan dekat pasar minggu lalu kok," jawab Salsa dengan senyum canggung. "Oh gitu ya, ntar kalau kamu butuh bantuan, bilang aja ke aku. Kan kita sama-sama kerja di sini. Biarin aku yang ngajarin kamu pelan-pelan, sampai kamu beneran bisa ngerjain semuanya sendiri. Ngapain sungkan-sungkan dong?" ucap Ojan terus menatap mata Salsa. Salsa mengangguk pelan. "Makasih banyak ya Ojan, ntar aku pasti nanya." Meskipun percakapan pertama mereka terdengar sangat biasa, dan Ojan selalu menunjukkan sikap yang hangat, Salsa perlahan mulai merasakan ketidaknyamanan yang aneh. Setiap kali Ojan datang untuk memeriksa hasil jahitan di mejanya pada hari-hari berikutnya, Salsa seringkali merasakan bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas. Kecanggungan itu semakin memburuk ketika Salsa sering memergoki Ojan sedang menatap dirinya dari jarak jauh dengan pandangan yang sangat aneh. Mata Ojan tidak berkedip sama sekali, dan tatapannya terlihat sangat kosong, seolah-olah dia sedang menembus tubuh Salsa dan memikirkan hal lain yang sangat kelam. Saat Salsa menoleh dan mata mereka bertemu, Ojan akan langsung tersadar dari lamunannya. Kemudian dia akan kembali tersenyum ramah, seolah tidak terjadi apa-apa. Senyuman cepat itu justru membuat perut Salsa terasa mual, dan dadanya berdebar dipenuhi rasa takut yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Salsa selalu menundukkan kepalanya dalam-dalam dan berpura-pura sibuk menjahit setiap kali dia menyadari keberadaan Ojan di sekitarnya.
Dia tidak berani menceritakan perasaan tidak nyamannya ini kepada karyawan lain, karena dia tahu semua orang sangat mengagumi sosok Ojan, sang keponakan orang kaya. Di saat Salsa sedang berjuang mengatasi rasa canggungnya terhadap Ojan, warga kampung Sido Makmur tiba-tiba mulai dihebohkan oleh sebuah berita hilangnya seseorang. Suasana di dalam area pabrik tekstil yang biasanya dipenuhi candaan saat jam istirahat, kini mendadak berubah menjadi sangat tegang dan penuh bisik-bisik ketakutan. Seorang karyawan perempuan pabrik bernama Hesti dikabarkan telah menghilang tanpa jejak sama sekali sejak beberapa waktu terakhir. Hesti adalah seorang perempuan muda yang dikenal sangat pendiam dan selalu memakai kalung emas dengan inisial H di lehernya setiap hari. Teman-teman satu indekos Hesti mengatakan bahwa Hesti tidak pernah pulang ke kamarnya setelah dia pamit keluar sebentar pada suatu malam. Semua barang pribadi milik Hesti, termasuk pakaian dan dompetnya, masih tersusun rapi di dalam lemari kamarnya yang terkunci rapat. Tidak ada satupun warga kampung atau teman kerjanya yang tahu kemana Hesti pergi malam itu, karena dia tidak meninggalkan pesan apapun. Berita hilangnya Hesti secara misterius itu memicu keresahan yang sangat dalam di kalangan para pekerja perempuan pabrik tekstil. Mereka mulai bergerombol di sudut-sudut lorong pabrik untuk membicarakan kejadian tersebut dengan wajah pucat dan suara bergetar pelan. "Kamu beneran belum dengar kabar dari Hesti sama sekali ya? Ini udah berhari-hari dia nggak masuk kerja tanpa alasan," bisik seorang perempuan kepada teman di sebelahnya. "Belum ada kabar kok, makanya aku takut banget. Masa orang bisa hilang gitu aja sih? Jangan-jangan kejadian Ningsih tahun lalu keulang lagi sekarang," jawab temannya sambil memeluk kedua lengannya menahan dingin. "Iya, ntar kita pulangnya barengan aja deh tiap sore. Aku beneran merinding mikirin kalau ada penculik di kampung ini," sahut karyawan lainnya menimpali obrolan tersebut. Salsa yang tidak sengaja mendengar percakapan rekan-rekan kerjanya itu langsung merasakan sekujur tubuhnya menjadi sangat dingin. Keesokan harinya, suasana pagi hari di dalam pabrik tekstil kampung Sido Makmur awalnya berjalan seperti biasa, sebelum sebuah teriakan keras memecah keheningan. Para pekerja sedang sibuk menjahit kain saat seorang warga berlari masuk melewati gerbang pabrik dengan wajah pucat dan napas terengah-engah. Laki-laki itu berteriak kencang mengatakan ada penemuan sesosok mayat perempuan di tepi sungai Keramat perbatasan kampung. Pengumuman mendadak itu langsung membuat seluruh mesin jahit dimatikan serentak oleh para karyawan. Ketakutan warga kampung yang selama ini terpendam akibat hilangnya Hesti tiba-tiba memuncak menjadi kepanikan massal. Salsa langsung berdiri dari kursi kerjanya dengan kedua tangan bergetar saat mendengar kata mayat disebutkan. Tanpa menunggu perintah dari mandor, Salsa dan puluhan karyawan pabrik lainnya langsung berlari meninggalkan meja kerja mereka. Mereka berlari berdesak-desakan menyusuri jalanan tanah menuju arah Sungai Keramat dengan perasaan cemas dan firasat buruk. Sesampainya di tepi Sungai Keramat, ratusan warga kampung sudah berkerumun membentuk lingkaran besar menutupi area pinggiran sungai. Salsa berusaha keras menyelinap melewati kerumunan dengan napas memburu untuk melihat kejadian di depan sana. Di tepi sungai itu, beberapa pemuda sedang menarik sesuatu yang berat dari dalam air sungai yang berwarna kecoklatan. Salsa menahan napasnya saat benda yang ditarik itu ternyata sesosok mayat perempuan yang kondisinya sudah sangat membusuk. Tubuh mayat perempuan itu terlihat sangat membengkak karena terlalu lama terendam air, dan kulitnya berubah menjadi pucat keabu-abuan. Bau busuk daging mati yang sangat menyengat langsung menyebar ke udara, membuat banyak warga menutup hidung menahan rasa mual yang luar biasa. Kondisi mayat perempuan itu benar-benar sangat mengenaskan, dan membuat siapa saja yang melihatnya merasa ngeri. Terdapat luka sayatan senjata tajam yang sangat besar dan menganga, lebar membelah bagian leher mayat tersebut. Luka mematikan itu memotong saluran napas dan memutuskan urat leher hingga daging bagian dalamnya terlihat jelas akibat kulit yang robek. Pakaian yang menempel di tubuh mayat itu juga sudah robek parah akibat terbawa arus sungai deras dan sisa tindak kekerasan sebelum dibunuh. Dari potongan kain seragam kerja biru kusam yang masih menempel, ditambah papan nama kecil yang berkarat di saku bajunya, para warga langsung mengenali identitasnya. Warga berteriak memastikan bahwa jasad membusuk itu adalah Hesti, karyawan pabrik tekstil yang dikabarkan menghilang beberapa waktu lalu. "Ini Hesti, beneran Hesti. Lihat, baju seragamnya sama papan namanya," teriak seorang warga sambil menunjuk tajam ke arah mayat membusuk itu.
Ya ampun, kasihan banget. Lehernya putus. Siapa sih yang tega bunuh dia? Sahut ibu-ibu di sebelahnya dengan suara bergetar panik. Cepat, panggil polisi. Jangan ada yang pegang mayatnya lagi. Biarin aja di situ. Perintah warga lainnya dari barisan paling belakang. Bau banget mayatnya. Kayaknya dia udah mati dari beberapa hari lalu. Kok kita baru nemuin sekarang ya? Tambah pekerja pabrik di samping Salsa. Kamu beneran yakin itu Hesti? Mukanya udah hancur bengkak gitu nggak bisa dikenalin. Tanya pekerja lain merinding ketakutan. Iya, itu papa namanya masih nempel di kantong. Beneran dia ini. Jahat banget yang bunuh. Balas warga lain dengan dada sesak. Salsa terdiam membeku di tempatnya berdiri saat matanya melihat langsung jasad rekannya tewas dengan leher terpotong parah. Perutnya terasa sangat mual melihat luka menganga yang memperlihatkan daging leher membusuk berwarna kemerahan itu. Kaki Salsa terasa sangat lemas sampai dia hampir terjatuh ke tanah berbatu. Tetapi dia memaksakan diri untuk tetap berdiri. Pikirannya menjadi sangat kacau, memikirkan siapa pembunuh kejam yang berani memotong leher Hesti lalu membuang jasadnya ke sungai. Di tengah kepanikan dan suara tangisan warga kampung yang bersahutan, Salsa secara tidak sengaja memutar kepalanya dan menoleh ke arah sisi kanan kerumunan. Di sana, Salsa melihat Ojan sedang berdiri sedikit menjauh dari kerumunan warga dengan gelagat yang sangat mencurigakan. Ojan berdiri sangat kaku seperti patung. Kedua tangannya mengepal sangat kuat di samping badan hingga urat-urat di lengannya menonjol keluar. Otot rahang Ojan terlihat sangat tegang, seolah dia sedang menahan sesuatu dengan keras. Yang paling membuat Salsa ketakutan adalah tatapan mata Ojan yang terarah lurus ke jasad Hesti. Mata Ojan tidak berkedip sama sekali. Tatapannya sangat kosong dan dingin, persis seperti tatapan aneh yang sering dia berikan kepada Salsa di pabrik. Tidak ada raut kesedihan atau rasa kasihan sedikit pun di wajah Ojan saat melihat mayat karyawannya sendiri tergeletak hancur di tepi sungai. Salsa terus menatap Ojan dengan dada berdegup kencang, menyadari ada sesuatu yang sangat salah dan mengerikan dari sikap mandor tersebut. Tiba-tiba, Ojan menolehkan kepalanya dengan cepat dan pandangan matanya langsung bertabrakan dengan mata Salsa yang sedang mengawasinya. Wajah Ojan berubah seketika menjadi sangat keras, dan dia langsung melangkah lebar mendekati posisi Salsa berdiri. Ojan menerobos kerumunan warga tanpa peduli menabrak bahu orang-orang di sekitarnya. Sesampainya di depan Salsa, Ojan langsung mengangkat tangan kanannya dan mencengkeram pergelangan tangan kiri Salsa dengan tenaga yang sangat kasar. Cengkeraman jari Ojan terasa sangat keras hingga menyakiti kulit Salsa. "Ayo pergi. Ngapain kamu di sini?" desis Ojan menatap tajam mata Salsa. Salsa terkejut dan berusaha menarik tangannya. "Sakit, lepasin tanganku. Aku mau lihat Hesti." "Nggak usah, balik ke pabrik sekarang. Jangan lihat mayat itu," bentak Ojan dengan suara rendah tapi penuh tekanan. "Biarin aku di sini. Hesti temanku. Kamu kenapa sih maksa narik aku, kok kasar banget?" balas Salsa dengan napas terputus-putus menahan panik. "Kamu denger nggak sih? Pergi dari sini. Ntar kamu malah pingsan nyium bau busuk mayat itu. Ayo, balik," paksa Ojan menarik lengan Salsa. "Aku nggak mau. Kamu lepasin tanganku dong. Beneran sakit tahu." Salsa terus meronta ketakutan. "Diam. Kamu ikut aku sekarang juga." Ojan menarik paksa tangan Salsa tanpa memedulikan rontaannya. Tanpa menunggu persetujuan Salsa, Ojan langsung menarik tangan perempuan itu dengan sangat kuat dan terburu-buru. Salsa terpaksa berjalan mengikuti langkah panjang Ojan menjauhi kerumunan warga di tepi sungai keramat tersebut. Salsa terus menundukkan kepalanya sepanjang jalan, tidak berani melawan lagi karena tenaga Ojan terlalu besar untuk dia lepaskan. Hari-hari setelah penemuan mayat Hesti di tepi sungai, membuat suasana pabrik tekstil kampung Sido Makmur berubah menjadi sangat mencekam dan penuh ketakutan. Pekerjaan menjahit kain yang biasanya selalu diiringi obrolan santai antar pekerja, kini menjadi sunyi senyap seperti kuburan. Semua karyawan pabrik bekerja dalam diam, menundukkan kepala mereka dalam-dalam dengan wajah pucat tegang, menyimpan ketakutan luar biasa.
Salsa duduk diam mematung di depan mesin jahitnya. Pikirannya sama sekali tidak bisa fokus pada tumpukan kain biru di depannya. Ingatannya terus berputar pada kejadian mengerikan di pinggir sungai saat Ojan menarik tangannya secara paksa. Rasa sakit di pergelangan tangannya akibat cengkeraman keras mandor itu masih membekas memerah hingga hari ini. Kecurigaan Salsa terhadap gelagat Ojan semakin kuat dan terus mengganggu kewarasannya setiap detik. Dia sama sekali tidak bisa melupakan tatapan mata Ojan yang sangat kosong dan berhawa dingin saat pria itu melihat jasad Hesti tergeletak hancur. Reaksi pria itu benar-benar tidak wajar untuk ukuran orang normal yang melihat rekan kerjanya sendiri tewas dibunuh secara sadis. Setiap kali Ojan berjalan berpatroli melewati mejanya, Salsa selalu menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil menahan napas. Dia sengaja menghindari kontak mata karena rasa takut yang menyesakkan dadanya terus membesar. Namun, Ojan justru bersikap sangat santai, seolah-olah tidak pernah terjadi hal buruk di kampung ini. Dia menyapa para pekerja pabrik dengan senyum ramah yang terlihat sangat palsu di mata Salsa, berusaha menutupi keanehan yang sempat Salsa lihat di tepi sungai hari itu. Suatu malam sepulang kerja saat langit sudah gelap gulita, Ojan berjalan cepat mendekati Salsa di gerbang depan pabrik dan mengajaknya makan malam bersama. Ojan beralasan ingin meminta maaf secara langsung karena dia sudah bersikap sangat kasar menarik tangan Salsa kemarin. Awalnya Salsa ingin menolak ajakan tersebut karena dia merasa sangat takut dan canggung berduaan dengan Ojan. Tetapi pria itu terus memaksa dengan wajah memelas dan nada memohon, sehingga Salsa terpaksa menerima tawaran itu agar Ojan tidak menaruh curiga padanya. Ojan mengajak Salsa berjalan kaki menyusuri jalanan sepi menuju ke rumah kontrakannya yang letaknya tidak jauh dari area pabrik. Suasana di dalam rumah kontrakan Ojan terasa sangat sepi dan gelap karena hanya diterangi satu lampu bohlam redup di bagian tengah ruangan. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu kecil itu sambil memakan nasi bungkus yang sengaja dibeli Ojan tadi di jalan. Suasana makan malam itu terasa sangat canggung dan menegangkan bagi Salsa yang terus menelan ludah dengan susah payah. "Kamu masih marah gara-gara aku narik tanganmu keras banget di sungai kemarin siang?" tanya Ojan mengecah keheningan ruangan itu. "Nggak marah kok, aku cuma kaget aja kemarin. Kamu nariknya beneran kenceng banget, sampai pergelangan tanganku sakit," jawab Salsa tanpa berani menatap mata pria itu sedikit pun. "Maafin aku ya, aku panik banget lihat keramaian warga itu. Makanya aku refleks narik kamu biar cepat pergi dari sana. Bau mayatnya nyengat banget, ntar kamu malah pingsan di tempat," ucap Ojan sambil tersenyum tipis. "Iya, nggak apa-apa kok, udah mendingan," balas Salsa sambil terus mengaduk nasinya perlahan. "Biarin aku ke kamar mandi sebentar ya, perutku tiba-tiba mules nih dari tadi," kata Ojan sambil berdiri dari kursinya. "Iya, silakan aja," jawab Salsa merasa sedikit lega karena akhirnya ditinggalkan sendirian. Ojan berjalan lambat menuju bagian belakang rumah untuk masuk ke kamar mandi. Disusul suara pintu kayu ditutup rapat dan suara air keran mengalir deras. Salsa menghela napas sangat panjang, lalu menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi untuk melepaskan rasa tegang di bahunya. Pandangan matanya tidak sengaja tertuju pada sebuah handphone hitam yang tergeletak sembarangan di atas meja kayu tepat di depannya. Handphone milik Ojan itu ditinggalkan begitu saja di atas meja sebelum dia pergi ke kamar mandi. Layar handphone itu tiba-tiba menyala terang, menampilkan pop-up notifikasi pesan masuk dari kontak bernama Paman Herman. Pesan singkat itu muncul begitu saja di layar yang menunjukkan bahwa handphone tersebut ternyata tidak dikunci menggunakan sandi. Pesan Herman terbaca sangat jelas. Dia menanyakan posisi Ojan malam itu dan menyuruhnya cepat datang. Didorong rasa penasaran yang sangat besar dan firasat buruk yang terus menghantuinya, tangan Salsa mulai bergetar pelan. Dia menengok ke arah lorong belakang berulang kali untuk memastikan Ojan masih berada di dalam kamar mandi. Dengan napas tertahan di tenggorokan, Salsa menjulurkan tangannya perlahan dan diam-diam mengambil handphone hitam itu dari meja kayu. Tangannya terasa sangat dingin seperti es saat mengusap layar terang itu dan menekan notifikasi tersebut untuk membuka aplikasi pesan obrolan.
Saat aplikasi obrolan itu terbuka penuh menampilkan pesan dari Herman, mata Salsa justru tertuju pada nama kontak lain yang berada tepat di bawahnya. Nama kontak tersebut tertulis Hesti dengan jelas. Tangan Salsa bergetar semakin hebat saat dia menekan nama tersebut untuk membuka riwayat obrolan antara Ojan dan mendiang Hesti. Salsa sangat terkejut saat membaca informasi tanggal pesan terakhir yang dikirimkan malam itu di layar. Tanggal pesan tersebut tertera tepat 1 minggu sebelum mayat Hesti ditemukan membusuk di Sungai Keramat oleh warga. Salsa membaca pesan mengerikan itu kata demi kata, dengan dada yang terasa semakin sesak menahan napas. "Kamu datang ke belakang kantor agen penyalur kerja pamanku malam ini jam 11 ya. Jangan bilang siapa-siapa soal pertemuan kita ini," tulis Ojan dalam pesan tersebut. "Ngapain malam-malam ke sana sih? Tempatnya gelap banget kan? Besok aja ketemuannya pas jam kerja pabrik," balas Hesti menolak. "Ada kerjaan penting banget yang mau aku kasih ke kamu malam ini. Bayarannya gede banget. Kamu datang aja sendirian. Biarin aku yang jemput di gerbang belakang. Benaran penting ini," paksa Ojan meyakinkan. "Ya udah, ntar aku jalan ke sana sendirian jam 11 malam," balas Hesti untuk terakhir kalinya, sebelum dia akhirnya menghilang tanpa jejak. Salsa menutup mulutnya rapat-rapat menggunakan tangan kirinya untuk menahan jeritan panik. Pesan itu menjadi bukti sangat kuat bahwa Ojan sengaja mengatur pertemuan rahasia dengan Hesti di tempat sepi pada malam hilangnya perempuan tersebut. Pikirannya makin kacau balau menyadari kenyataan ini. Lebih mengejutkan lagi saat menekan kembali tombol panah dan memeriksa daftar obrolan di bawahnya. Salsa menemukan riwayat pesan antara Ojan dan Asih. Asih adalah teman kerja Salsa yang berasal dari luar kota dan memiliki meja jahit bersebelahan dengannya di pabrik tekstil. Mata Salsa terbelalak sangat lebar saat membaca kalimat-kalimat mesra dari mereka berdua di layar handphone tersebut. Dari percakapan panjang itu, terungkap fakta mengejutkan bahwa Ojan dan Asih ternyata diam-diam berpacaran di belakang semua orang selama ini. "Kamu beneran sayang kan sama aku? Ntar kamu jangan dekat-dekat sama perempuan lain di pabrik ya," tulis Asih dengan manja. "Iya dong, masa aku bohong sama kamu? Kamu perempuan istimewa buat aku kok. Kapan-kapan aku ajak kamu jalan ke tempat rahasiaku ya," balas Ojan dalam pesan itu. Selain pesan-pesan mesra itu, Salsa menggulir layar ke arah atas dan menemukan sebuah foto yang dikirimkan Ojan kepada Asih beberapa hari lalu. Salsa menekan foto tersebut untuk memperbesarnya di layar. Foto itu memotret sebuah ruangan gudang kayu gelap yang hanya diterangi nyala lampu minyak gantung. Kondisi bangunan di foto itu terlihat sangat kotor. Dinding kayunya lapuk dimakan usia, dan tanahnya terlihat basah. Salsa menatap lekat foto itu dengan dada bergemuruh karena dia sangat mengenali tempat tersebut. Itu adalah bangunan tua yang letaknya tepat di bagian paling belakang rumah besar milik Herman. Bangunan kayu berbau busuk itu selalu terkunci rapat setiap hari dari luar. Menyadari fakta mengerikan itu, rasa takut Salsa memuncak hebat seolah nyawanya sedang diancam malam ini. Salsa buru-buru mematikan layar handphone hitam itu dengan jari gemetar hebat. Terdengar suara pintu kamar mandi terbuka dari ujung lorong belakang, disusul suara langkah kaki Ojan berjalan mendekat ke ruang tamu. Sangat panik, Salsa meletakkan handphone itu kembali ke atas meja pada posisi awalnya, persis dengan dada berdebar kencang tidak karuan. Dia menarik tangannya ke bawah meja dengan cepat dan berpura-pura meminum sisa air putih dari gelas kaca di depannya. Ojan muncul dari lorong sempit itu dan kembali duduk santai berhadapan dengan Salsa seolah tidak terjadi apa-apa. "Udah mendingan nih perutku sekarang. Nasimu udah habis belum dari tadi?" tanya Ojan tersenyum santai menatap wajah Salsa yang terlihat pucat. "Udah mau habis kok nasiku. Aku mau langsung pulang aja habis ini ya. Aku takut ntar ada apa-apa di jalan kalau kemalaman," jawab Salsa mengatur nada suaranya sekuat tenaga agar tidak terdengar bergetar. "Ya udah, ntar aku antar jalan kaki sampai kosan biar aman. Gak usah nolak, bahaya perempuan jalan sendirian malam-malam di kampung ini," ucap Ojan sambil melirik handphonenya di atas meja. Salsa hanya bisa mengangguk kaku menuruti perkataan pria itu tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun untuk menolak. Seminggu berlalu, Asih tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan sama sekali tidak masuk kerja ke pabrik tanpa memberikan kabar apapun. Kursi kayu di meja jahit yang biasanya ditempati oleh Asih kini terlihat sangat kosong, menyisakan tumpukan kain biru kasar yang belum selesai dikerjakan sejak kemarin sore.
Karyawan pabrik lainnya mulai berbisik pelan dengan wajah tegang, menyadari bahwa kejadian hilangnya perempuan di kampung ini kembali terulang. Salsa duduk mematung menatap kursi kosong di sebelahnya dengan napas yang terasa sangat sesak, seolah ada batu besar menimpa dadanya. Situasi di kampung Sidomakmur menjadi semakin memburuk dan sangat kacau saat keluarga Asih tiba-tiba datang dari luar kota pada sore harinya. Ibu dan bapak Asih datang jauh-jauh untuk mencari anak perempuan mereka, langsung di tempat kosnya yang berada di belakang pasar. Mereka datang dengan wajah penuh kepanikan dan keputusasaan, karena anak mereka sama sekali tidak bisa dihubungi sejak malam sebelumnya. Setelah bertanya kepada penjaga kos, kedua orang tua Asih sengaja menemui Salsa di depan pintu kamarnya, karena tahu Salsa adalah teman satu deret meja jahit Asih di pabrik. Ibu Asih langsung memegang kedua tangan Salsa dengan sangat erat. Matanya terlihat sangat merah, bengkak, dan basah karena terus menangis di sepanjang perjalanan menuju kampung ini. "Salsa, kamu beneran gak tahu Asih pergi kemana dari semalam? Dia gak ngabarin ibu sama sekali. Handphonenya juga mati terus dari kemarin sore. Ibu beneran takut banget terjadi apa-apa sama dia di kampung ini," ucap Ibu Asih dengan suara bergetar dan air mata menetes deras. Salsa terdiam kaku mendengar pertanyaan menyayat hati itu. Kebingungan dan rasa takutnya menjadi semakin mencekam hingga membuat kakinya terasa sangat lemas. "Aku beneran gak tahu, Bu. Asih memang gak masuk kerja dari pagi tadi. Makanya aku juga kaget pas lihat mejanya kosong seharian. Dia gak pernah cerita mau pergi kemana-mana ke aku," jawab Salsa menundukkan kepalanya dalam-dalam, merasa berdosa harus berbohong menutupi kebenaran demi keselamatannya sendiri. "Ya ampun, terus anakku kemana dong perginya? Dia anak baik-baik, gak pernah keluyuran malam hari sendirian. Tolongin ibu ya Salsa, kalau kamu dengar kabar apa aja soal Asih, kamu langsung kasih tahu ibu secepatnya," pinta Bapak Asih dengan wajah sangat putus asa dan suara serak. "Iya Pak, ntar kalau aku dengar kabar soal Asih, aku pasti langsung kasih tahu Bapak sama Ibu. Bapak yang sabar yang ngadepin ini," balas Salsa berusaha keras menahan air matanya sendiri agar tidak tumpah. Keluarga Asih akhirnya pergi meninggalkan bangunan tempat kos itu dengan langkah gontai untuk melapor ke kantor polisi terdekat, meninggalkan Salsa sendirian dalam kebingungan yang semakin menyiksa kewarasannya. Salsa segera masuk ke kamarnya dan mengunci pintu kayu itu rapat-rapat, lalu terduduk lemas di atas lantai bersandar pada ranjangnya. Dia tahu persis bahwa Ojan adalah orang terakhir yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Asih, karena mereka diam-diam berpacaran di belakang semua orang. Bayangan wajah ceria Asih kini tergantikan oleh bayangan jasad Hesti yang membusuk di sungai, membuat Salsa merinding ketakutan. Dilanda ketakutan yang luar biasa dan rasa bersalah yang terus menghantuinya, Salsa menyadari bahwa dia tidak bisa terus diam menyembunyikan kebenaran ini sendirian. Dia harus mencari orang lain yang benar-benar bisa dipercaya untuk membantu membongkar kejahatan ini sebelum Ojan memakan korban jiwa lagi. Pada sore hari menjelang petang ketika matahari mulai tenggelam, Salsa diam-diam berjalan kembali menuju area pabrik tekstil yang sudah sepi ditinggalkan para pekerjanya. Tujuan utamanya adalah menemui Tono, seorang satpam pabrik yang selalu bertugas menjaga keamanan gerbang utama setiap malam. Tono adalah seorang pria parubaya bertubuh tegap yang sangat pendiam, jarang ikut campur urusan orang lain, namun dia sangat dikenal bisa dipercaya oleh para pekerja. Salsa melihat Tono sedang duduk sendirian di dalam pos jaga yang sempit, sambil meminum segelas kopi panas dari termosnya. Salsa menoleh ke kanan dan kiri memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya, lalu melangkah cepat masuk ke dalam pos jaga dengan wajah sangat tegang. "Pak Tono, aku mau ngomong penting banget sekarang. Tolong jangan bilang siapa-siapa soal obrolan ini ya. Aku beneran takut banget," ucap Salsa berbisik pelan, menatap wajah satpam itu. Tono meletakkan gelas kopinya di atas meja dan menatap Salsa dengan dahi berkerut bingung. "Ada apa sih? Kok wajahmu pucat banget gitu? Mau ngomongin apa ntar aku dengerin? Tenang aja, aman kok di sini. Gak ada orang lain yang denger," jawab Tono dengan nada tenang. Salsa menarik napas sangat panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang berpacu cepat. "Ini soal Ojan, Pak. Aku yakin banget Ojan yang bikin Hesti sama Asih hilang tanpa jejak. Aku kemarin gak sengaja baca pesan obrolan di handphonenya Ojan. Dia ternyata pacaran sama Asih. Dan dia juga yang nyuruh Hesti datang malam-malam ke belakang rumah pamannya sebelum Hesti mati.
Ojan itu bahaya banget, Pak. Tono terdiam cukup lama, memproses pengakuan mengejutkan dari Salsa tersebut. Namun wajahnya sama sekali tidak terlihat terkejut mendengarnya. Tono justru membenarkan kecurigaan Salsa dan menganggukkan kepalanya dengan tatapan mata yang berubah menjadi sangat serius. Aku memang udah curiga lama banget sama Ojan dan pamannya si Herman itu. Kamu tahu nggak, waktu aku keliling kampung buat jaga malam, aku sering lihat Ojan menyusup masuk ke area rumah Herman lewat pintu belakang kalau udah lewat tengah malam. Dia selalu datang ke sana sendirian jalan kaki, ungkap Tono dengan nada suara rendah merapat ke arah meja. Salsa membelalakan matanya terkejut mendengar fakta baru itu. Bapak beneran lihat dia ke sana malam-malam buta? Ngapain dia ke rumah pamannya gelap-gelapan gitu lewat pintu belakang? Aku lihat jelas dia selalu bawa kantong hitam besar banget tiap datang ke sana. Terus yang paling bikin merinding, tiap dia lewat di depanku, pasti tercium bau kemenyan yang sangat menyengat hidung. Baunya persis kayak bau orang lagi ngelakuin pesugihan ilmu hitam. Aku nggak berani tegur karena Herman itu orang paling kaya dan berkuasa di kampung ini. Kalau kita lapor polisi sekarang, tanpa bawa bukti fisik apapun, laporan kita pasti sia-sia dan malah kita yang bakal celaka dihabisi sama orang suruhan Herman. Jelas Tono panjang lebar menjelaskan ketakutannya. Salsa merasa seluruh darah di tubuhnya berdesir sangat dingin mendengar penjelasan Tono barusan. Fakta tentang keberadaan kantong hitam besar dan bau kemenyan itu semakin menguatkan keyakinannya bahwa pamannya Ojan melakukan ritual hitam yang memakan korban nyawa. Segala potongan teka-teki yang selama ini berputar di kepalanya akhirnya menemukan jawaban yang sangat mengerikan. Terus kita berdua mesti ngapain dong, Pak? Kasian Asih. Aku beneran takut dia dibunuh juga kayak Hesti di sungai itu. Kita nggak bisa diam aja biarin Ojan berkeliaran cari korban lagi di pabrik, ucap Salsa dengan kedua tangan gemetar saling bertautan. Kita harus jebak Ojan malam ini juga buat nyari bukti fisiknya secara langsung. Nggak ada cara lain selain nangkap basah kelakuannya di tempat itu. Kamu berani nggak ntar malam ketemu langsung sama Ojan? Tanya Tono menatap lurus ke dalam bola mata Salsa. Kalau ada bapak yang nemenin awasin dari jauh, aku berani. Biarin aku yang pancing Ojan keluar ntar malam. Bapak ikutin kita dari belakang aja buat jadi saksi. Jawab Salsa dengan suara mantap meskipun hatinya masih dipenuhi rasa ketakutan luar biasa. Tono menganggukkan kepalanya setuju mengakhiri percakapan mereka. Mereka akhirnya sepakat untuk menjebak Ojan pada malam itu juga, merencanakan sebuah tindakan berbahaya yang bisa mengancam nyawa mereka berdua demi mencari bukti kuat dan membongkar rahasia kelam di balik kekayaan keluarga Herman. Malam harinya, udara di kampung Sidomakmur terasa jauh lebih dingin dari biasanya saat angin berhembus kencang melewati celah pintu kamar kos. Salsa duduk diam di tepi ranjangnya dengan kedua tangan saling meremas kuat, menahan rasa gugup yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Rencana penjebakan yang dia buat bersama Tono sore tadi sekarang harus dijalankan dengan sangat hati-hati agar Ojan tidak menaruh curiga sedikit pun. Tepat pada pukul 8 malam, terdengar suara ketukan pelan dari luar pintu kamarnya, disusul suara panggilan dari Ojan. Salsa menarik napas sangat panjang untuk menenangkan detak jantungnya sebelum dia berdiri membuka pintu kayu tersebut. Ojan berdiri di depan pintu, memakai jaket hitam tebal. Dia tersenyum sangat lebar menatap wajah Salsa yang terlihat sedikit pucat malam ini. Kamu udah siap belum berangkatnya? Aku mau kasih kejutan spesial banget buat kamu malam ini. Makanya aku ajak kamu jalan keluar, ucap Ojan. Udah siap kok. Tapi kita mau jalan kemana sih malam-malam begini? Dingin banget di luar, balas Salsa. Ikut aja, ntar kamu juga tahu sendiri tempatnya. Tempatnya bagus kok buat kita ngobrol berdua lebih tenang. Biarin aku yang antar jalan ke sana, paksa Ojan. Salsa hanya mengangguk pelan dan mengunci pintu kamarnya sebelum mengikuti langkah Ojan menyusuri jalanan kampung yang sudah sepi ditinggalkan warganya tidur. Ojan membawa Salsa berjalan kaki menyusuri jalanan tanah liat yang gelap gulita, menjauhi area pemukiman padat penduduk, menuju ke arah perbatasan kampung. Sepanjang perjalanan lambat itu, Ojan sama sekali tidak melepaskan genggaman tangannya dari pergelangan tangan Salsa, seolah dia takut Salsa akan melarikan diri darinya di tengah jalan.
Salsa terus menundukkan kepalanya dalam-dalam, berpura-pura menuruti tarikan tangan pria itu sambil matanya sesekali melirik ke arah belakang melalui sudut matanya. Di balik semak-semak gelap yang berjarak puluhan meter di belakang mereka, Salsa bisa melihat samar-samar pergerakan beberapa bayangan hitam yang mengikuti dengan sangat diam-diam. Bayangan hitam itu adalah Tono, bersama belasan pemuda kampung yang sudah bersiap membawa senter dan potongan kayu tebal di tangan mereka. Tono dan para pemuda itu melangkah dengan sangat hati-hati agar suara injakan kaki mereka di atas daun kering tidak terdengar oleh Ojan yang sedang fokus berjalan di depan. Salsa merasa sedikit lega mengetahui Tono benar-benar menepati janjinya untuk mengawasi dari jauh. Tetapi rasa takutnya tetap membesar saat dia menyadari rute jalan yang mereka lewati saat ini. Ojan ternyata benar-benar membawa dirinya berjalan menuju ke arah bagian belakang rumah besar milik Herman, yang letaknya sangat terpencil dan dikelilingi oleh kebun kosong gelap. Bau tanah basah yang sebelumnya menyengat, perlahan mulai tergantikan oleh bau busuk asap kemenyan, yang membuat hidung Salsa terasa gatal dan perutnya mual. Langkah kaki Ojan akhirnya berhenti tepat di depan sebuah bangunan tua berdinding kayu lapuk, yang berdiri kokoh di kebun belakang rumah mewah pamannya tersebut. Bangunan kayu gelap itu persis seperti gambar foto rahasia yang Salsa lihat di dalam layar handphone Ojan malam sebelumnya saat dia memeriksa pesan ASI. Tidak ada lampu penerangan sama sekali di luar bangunan itu. Hanya ada sedikit cahaya bulan yang menembus celah atap seng berkarat di atasnya. Bau busuk asap kemenyan tercium sangat tajam dan pekat keluar dari celah-celah papan kayu bangunan tersebut, menandakan ada benda yang baru saja dibakar di dalam sana. Ojan melepaskan genggaman tangannya sebentar untuk mendorong pintu kayu berat itu hingga terbuka lebar menghasilkan suara derit engsel berkarat yang sangat nyaring memecah kesunyian malam. Ojan kemudian menarik tangan Salsa kembali dengan sangat kasar dan memaksanya melangkah masuk ke dalam ruangan gelap yang berbau sangat pengap tersebut. Di dalam ruangan sempit itu, sudah tergantung banyak sesajen berisi ayam hitam, bunga melati, dan botol-botol kaca kosong yang ditata rapi di atas meja kayu panjang. Salsa membelalakan matanya terkejut melihat penataan ruangan mengerikan itu. Kakinya otomatis melangkah mundur mendekati pintu karena insting tubuhnya menyuruhnya segera berlari kabur. Namun, sebelum Salsa bisa membalikan badannya keluar pintu, Ojan langsung menutup pintu kayu itu dengan tendangan kakinya, lalu mencengkeram kedua bahu Salsa menggunakan tenaga penuh. Ojan akhirnya menanggalkan senyum ramahnya dan menunjukkan raut wajah aslinya yang sangat keras, dingin, dan sama sekali tidak memiliki belas kasihan saat menatap mata Salsa. "Kamu mau lari kemana? Kamu pikir aku benaran mau ajak kamu jalan-jalan santai malam ini?" Bentak Ojan dengan suara kasar menggema di ruangan sempit itu. "Lepasin aku, sakit bahuku kamu pegang kencang banget. Kamu mau ngapain bawa aku ke tempat bau begini?" Teriak Salsa meronta sekuat tenaga, memukul dada Ojan menahan panik. "Diam aja kamu. Pamanku butuh tumbal gadis perawan terakhir malam ini juga, biar kekayaan pesugihan dia gak hancur diambil penjaga hutan. Tugas utamaku di sini memang buat mancing perempuan lugu kayak kamu sama Hesti ke tempat ini." Ojan mengakui semua kejahatannya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Salsa menangis ketakutan. Mendengar pengakuan langsung dari mulut pria pembunuh di depannya ini, tubuhnya bergetar sangat hebat karena dia tahu nyawanya benar-benar sedang berada di ujung batas. "Kamu jahat banget. Berarti kamu juga yang bunuh Asi pacarmu sendiri kemarin," isak Salsa, terus berusaha melepaskan cengkeraman tangan pria berdarah dingin itu. "Asi itu cuma alat buatku. Biarin aja dia berguna buat nambah kekayaan keluargaku. Sekarang giliran nyawamu yang harus aku ambil buat sesajen paman." Desis Ojan mengeluarkan sepotong kain putih panjang dari dalam saku jaketnya. Kain putih itu akan dia gunakan untuk mengeksekusi dan mencekik leher Salsa secara paksa malam ini juga. Saat Ojan hendak mendorong tubuh Salsa ke lantai tanah dan menumbalkannya menggunakan lilitan kain putih itu, pintu kayu di belakang mereka tiba-tiba didobrak sangat keras dari luar. Tono dan belasan pemuda kampung langsung menyergap masuk ke dalam ruangan sempit itu sambil menyorotkan cahaya lampu senter yang sangat terang tepat ke arah wajah Ojan. Mereka semua berteriak marah sambil mengayunkan potongan kayu tebal ke arah Ojan untuk menghentikan aksi pembunuhan tersebut malam itu juga.
Ojan menjadi sangat panik dan terkejut karena aksinya menjebak Salsa ternyata telah terbongkar dan disaksikan langsung oleh banyak warga kampung yang membawa senjata tumpul. Ojan secara refleks melepaskan cengkeramannya dari bahu Salsa, lalu dia melompat mundur menghindari pukulan kayu yang diarahkan oleh Tono ke arah kepalanya. Saat Ojan melakukan gerakan mundur yang terburu-buru itu, handphone hitam di dalam sakunya tidak sengaja terjatuh membentur lantai tanah dengan suara keras. Salsa yang melihat benda itu jatuh langsung menundukkan badannya dan mengambil handphone tersebut sebagai barang bukti penting. Sementara Ojan memilih berbalik arah berlari menembus dinding semak-semak tebal di belakang bangunan. Ojan berlari sangat kencang menerobos kebun gelap menuju arah pintu belakang rumah besar pamannya untuk mencari perlindungan aman dari amukan warga. Tono dan seluruh pemuda kampung itu tidak tinggal diam. Mereka langsung mengejar Ojan berlari menyusuri kebun sambil terus meneriakkan peringatan keras kepada seluruh penduduk kampung. Suara teriakan para pemuda itu memecah kesunyian malam, memberitahukan kepada semua orang yang sedang tidur bahwa Herman dan Ojan adalah dalang pembunuhan kejam serta pelaku pesugihan di kampung mereka. Mendengar teriakan Tono dan para pemuda kampung yang memecah kesunyian malam, emosi seluruh penduduk kampung Sidomakmur yang selama ini memendam ketakutan akhirnya meledak malam itu juga. Suara tabuhan kentongan dari gardu ronda terus dipukul berulang kali dengan nada bahaya, membangunkan semua orang dari tidur mereka. Puluhan warga laki-laki maupun perempuan berhamburan keluar dari rumah mereka masing-masing dengan wajah memerah dipenuhi kemarahan yang tidak terbendung lagi. Mereka berkumpul di jalanan tanah beramai-ramai, membawa senjata tajam berupa parang, celurit, potongan kayu tebal, hingga obor api yang menyala terang. Rombongan besar warga yang beringas itu berjalan cepat secara bersamaan menuju ke arah rumah mewah milik Herman yang berada di ujung kampung. Sesampainya di sana, warga sama sekali tidak memberikan peringatan apapun. Belasan pria dewasa langsung menabrakkan batang kayu besar ke arah gerbang besi tinggi milik Herman secara berkali-kali. Engsel gerbang besi itu akhirnya patah dan roboh menghantam tanah halaman dengan suara dentuman sangat keras, membuat puluhan warga langsung merangsek masuk memenuhi halaman rumah. Di dalam rumah mewah tersebut, suasana tidak kalah kacaunya. Ojan yang baru saja melarikan diri dari kejaran Tono berlari menabrak pintu depan dan masuk dengan napas terengah-engah hebat. Ojan berlari ke ruang tengah dengan lutut gemetar mencari pamannya untuk memohon perlindungan dari amukan warga di luar. "Paman, tolongin aku. Warga udah tahu semuanya. Mereka lagi dobrak gerbang depan sekarang," teriak Ojan dengan suara sangat panik. Herman yang memakai baju piyama justru terlihat sangat sibuk di depan meja mengambil beberapa botol kaca berisi darah kental segar. Herman berencana menggunakan darah itu untuk kembali memanggil kekuatan gaib penjaga hutan demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Herman menoleh ke arah Ojan dengan tatapan mata sangat marah. "Salahmu sendiri, goblok. Kenapa kamu bisa sampai ketahuan warga sih? Kamu gagal jalani tugas. Biarin aja kamu mati dihakimi warga di luar sana. Aku nggak mau ikut campur," bentak Herman menyalahkan keponakannya. Ojan terdiam kaku mendengar pengkhianatan pamannya tersebut. Sementara suara dobrakan warga pada pintu depan rumah semakin terdengar sangat keras. Pintu kayu jati rumah utama itu akhirnya hancur didobrak masuk oleh puluhan warga yang langsung menghancurkan seisi rumah. Kaca jendela dipecahkan, perabotan mahal dipukul menggunakan kayu, dan suara teriakan kemarahan bergema di setiap sudut ruangan. Salsa berlari maju menerobos kerumunan warga sambil mengangkat tinggi-tinggi handphone hitam milik Ojan yang layarnya menyala menampilkan obrolan mematikan tersebut. "Ini buktinya. Ojan sama Herman yang bunuh Hesti dan culik perempuan di kampung ini. Geledah ke belakang rumah sekarang," teriak Salsa menunjuk ke arah lorong. Tono dan beberapa warga langsung mendobrak paksa sebuah pintu kayu tebal yang terkunci sangat rapat di bagian belakang rumah. Di dalam sana, warga menemukan sebuah ruang rahasia yang sangat gelap dan berbau anyir darah membusuk. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah meja kayu tertutup kain putih yang penuh dengan noda darah kering kecoklatan. Di atas meja tersebut berserakan sesajen ayam hitam, botol-botol kaca berisi cairan merah pekat, potongan rambut panjang, dan deretan foto wajah para korban. Yang paling membuat warga terkejut dan marah adalah penemuan sebuah kalung emas berinisial H
yang tergeletak di samping pisau berdarah. Kalung emas itu adalah benda yang selalu dipakai Hesti setiap hari, bahkan saat dia bekerja di pabrik. Penemuan barang bukti kalung Hesti dan botol darah di ruang rahasia itu benar-benar memicu amuk massa yang tidak terkendali lagi. Ojan yang ketakutan setengah mati mencoba berlari kabur lewat pintu dapur menuju ke arah kebun belakang yang gelap. Namun langkahnya kalah cepat. Puluhan warga mengejarnya beramai-ramai membawa obor dan berhasil mengepung Ojan tepat di tepi sungai Keramat. Ojan terjatuh ke atas lumpur basah. Dia mengangkat kedua tangannya memohon ampun dengan tubuh bergetar hebat. "Tolong, ampun. Aku cuma disuruh pamanku. Bukan aku yang mau bunuh mereka. Herman yang butuh tumbal," teriak Ojan menangis keras. Namun warga yang sudah terlanjur murka sama sekali tidak memedulikan alasan pria pembunuh itu. Beberapa pemuda langsung menarik baju Ojan dengan kasar dan menyeretnya secara brutal di atas bebatuan sungai. Warga secara bergantian memukulkan batang kayu tebal dan benda tumpul lainnya ke arah tubuh serta kepala Ojan bertubi-tubi. Darah segar menyembur keluar dari mulut dan hidungnya akibat pukulan keras yang tidak berhenti. Ojan berteriak kesakitan sebelum akhirnya suaranya hilang sama sekali. Warga terus memukulinya tanpa ampun hingga tulang wajah Ojan hancur lebur tidak bisa dikenali lagi, menyisakan tubuhnya yang tewas tergeletak kaku, bersimbah darah bercampur lumpur sungai. Di saat yang hampir bersamaan, kelompok warga lainnya sibuk menggeledah seluruh kamar di dalam rumah mewah tersebut untuk mencari Herman. Herman akhirnya ditemukan sedang bersembunyi ketakutan di kolong tempat tidur kamarnya yang luas. Warga langsung menarik kaki Herman secara paksa dan menyeretnya keluar dari kolong kasur hingga tubuhnya membentur lantai keramik. Herman terus meronta sekuat tenaga memukul tangan warga, mencoba melepaskan diri dari cengkraman mereka. "Lepasin aku, kalian gak tahu berterima kasih. Aku yang bikin kampung ini makmur banyak kerjaan," dalih Herman berteriak kencang dengan raut wajah putus asa. Warga langsung memukul wajahnya satu kali untuk mendiamkannya, lalu mengikat kedua tangan dan kakinya menggunakan tambang nilon dengan sangat kuat. Herman diseret layaknya hewan menuju ke halaman depan rumahnya sendiri, dihakimi oleh tatapan tajam ratusan warga yang sedang merusak seluruh kemewahan yang dia bangun dari darah para korban tersebut. Di tengah kekacauan warga yang sedang menghakimi Herman di halaman depan, Salsa tiba-tiba menarik lengan baju Tono dengan wajah cemas. Salsa baru menyadari bahwa Asih pasti masih disekap di sekitar area rumah ini karena Ojan belum sempat menumbalkannya. Salsa bersama Tono dan 5 orang pemuda kampung bergegas menyisir area kebun belakang menggunakan senter terang. Mereka menemukan sebuah gudang kayu kecil yang terlihat sangat usang dan terkunci menggunakan gembok berkarat dari luar. Tono langsung memukulkan batang kayunya ke arah gembok itu berulang kali hingga engsel besinya patah. Saat pintu gudang terbuka, bau kotoran dan pengap langsung menyengat penciuman mereka. Di sudut ruangan kotor itu, mereka menemukan Asih tergeletak di atas lantai tanah dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuh Asih terlihat sangat kurus kering seperti tidak diberi makan berhari-hari. Kedua tangan dan kakinya terikat erat menggunakan tali tambang, serta mulutnya ditutup rapat menggunakan lakban hitam. Asih menangis histeris saat melihat Salsa datang. Malam itu juga, Tono memotong tali ikatannya dan warga langsung membawa Asih menggunakan mobil pickup menuju puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Polisi akhirnya tiba di lokasi beberapa jam kemudian, mengambil alih sisa kekacauan warga dan langsung mengamankan Herman beserta semua barang bukti pesugihannya ke dalam mobil tahanan. 6 bulan telah berlalu sejak malam pembantaian brutal dan terbongkarnya sekte pesugihan mematikan di kampung Sidomakmur tersebut. Perlahan namun pasti, kehidupan penduduk kampung berangsur pulih dan kembali tenang seperti sedia kala sebelum Herman menjadi agen penyalur. Rumah mewah milik Herman yang dulu menjadi simbol kekuasaan, kini dibiarkan terbengkalai begitu saja tanpa ada warga yang berani mendekatinya. Dinding rumah itu kini ditumbuhi lumut hijau tebal dan gerbang besinya berkarat termakan cuaca. Asih perlahan mulai memulihkan kondisi fisik tubuhnya di kampung halamannya sendiri, meskipun jiwanya masih menyimpan trauma berat yang sulit dihilangkan akibat penyekapan tersebut. Sementara itu, Salsa dan Tono yang telah melewati kengerian malam itu bersama-sama akhirnya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan sederhana di balai desa.
Meskipun kehidupan warga kampung telah kembali tenang tanpa ada lagi teror perempuan hilang dan bau darah, bayangan kelam tentang malam Jumat Kliwon tersebut akan selalu membekas di ingatan mereka. Bangunan tua di kebun belakang itu menjadi saksi bisu dari sifat keserakahan manusia yang pada akhirnya harus selalu dibayar mahal dengan nyawa dagingnya sendiri. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.